Daya tarik wisata, DTW, Jatiluwih membuat terobosan baru lewat wisata helikopter tour. Menggandeng Fly Bali yang merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi penerbangan, pengunjung kini bisa menikmati panorama hamparan sawah yang mempesona di ketinggian hanya dalam waktu 15 menit perjalanan udara dari kawasan Badung. Uji coba layanan helikopter telah dilaksanakan pada pertengahan Juni dan mendapat respons positif. Sejumlah wisatawan telah menikmati sensasi eksklusif terbang di atas Jatiluwih, dan bahkan sudah ada pemesanan untuk Juli dan Agustus 2025. Manajer DTW Jatiluwih, John Ketutpurna mengungkapkan, terobosan ini sebagai solusi atau alternatif transportasi bagi wisatawan yang memiliki jadwal terbatas untuk menikmati keindahan Jatiluwih tanpa harus bergelut dengan kemacetan transportasi darat. Menurutnya, saat ini wisata udara menjadi kebutuhan yang relevan di tengah tantangan jarak dan waktu tempuh yang panjang. Harga paket yang ditawarkan cukup bervariasi, mulai dari Rp40 juta hingga Rp70 juta, sudah termasuk makan, tur ke kawasan hutan, dan eksplorasi lanskap persawahan di kawasan Jatiluwih. Sementara itu owner Fly Bali, Harriko Vespusi menegaskan, keindahan Bali, terutama Jatiluwih akan terasa semakin memukau bila dilihat dari udara. Fly Bali yang sudah beroperasi sejak 2019 sekaligus menjadi pionir dari heliwisata, kini mengoperasikan 3 helikopter dan telah menjalin koordinasi dengan desa adat dan desa dinas terkait titik pendaratan. Menariknya, minat terhadap wisata udara ini terus meningkat sejak 2024. Jika sebelumnya didominasi wisatawan asing, kini turis domestik mulai menunjukkan ketertarikan yang setara. Selain pariwisata, Harriko menyebut helikopter juga disiapkan untuk kondisi darurat, seperti evakuasi atau layanan medis cepat. Dengan inovasi ini, Jatiluwih tidak hanya memperkuat posisinya sebagai destinasi warisan dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa desa wisata bisa bertransformasi ke level premium. Saya lihat ini dari wisata-wisata lainnya yang ada di Bali. Kita ngomongin kita ngomongin ke Pantai Melasti, kita ngomongin Pantai Pendawa, kita ngomongin di Ubud area kan semua sudah punya seperti ini. Dan ini kebetulan sebenarnya ini sih bukan helipad yang asli ya sebenarnya. Ini sebenarnya lebih saya utamakan untuk untuk wedding nanti di sini, untuk playground anak-anak juga di sini, karena di sampingnya kan di sana ada tempat memancing, di sana bisa mandi lumpur juga di belakang di sampingnya ini. Makanya ini tempat ini sebenarnya multifungsi nantinya, bukan saja untuk pendaratan heli, tapi bisa digunakan untuk outbound bagi perusahaan-perusahaan yang mau mampir ke Jatiluwih. Pak, dengan fasilitas heli dan fasilitas di sini sendiri itu paketnya dijual berapa Pak, dan pangsa pasarnya apa saja nantinya? Pangsa pasar saat ini yang saya dengar dari dari perusahaan Fly Bali ini sebenarnya tamu Middle East banyak sekali yang memakai jasanya, tamu India juga, dan memang saat ini yang lagi booming ke Bali ini kan tamu India memang. Nah itulah tamu-tamu high end inilah sebenarnya yang nanti kita sasar untuk bisa lebih banyak lagi datang ke Jatiluwih. Harga paketnya Pak berapa ya, di kisaran berapa? Saya lihat paketnya itu minimum dari 40 juta, itu cuman round trip saja, dan ini yang paling murah ya Pak ya. Itu kalau misalnya ada glamping dan segalanya itu akan mencapai sampai 70 juta Pak. Itu berapa orang Pak? Itu maksimum 6 orang Pak. Ya, 5 orang. 6 orang termasuk pilot. Oke, helikopter kita itu ada 3 unit. Kita menggunakan helikopter jenis Bell helikopter, dan harga sewa kita itu kita ada sharing flight, kita mulai dari 2 juta per orang kita sharing. Seperti itu Bapak. Itu dengan rute kemana Pak? Untuk yang 2 juta per orang itu adalah untuk rute tur saja Pak. Itu 12 menit. Kalau dari Ungasan itu kita dari Ungasan kita terbang ke GWK, setelah itu kita terbang ke daerah Uluwatu, Pantai Melasti, setelah itu mendarat lagi di helipad kita Pak, di Fly Bali helipad. Jadi dia belum bisa menjangkau seluruh Bali ya Pak ya? Oh bisa? Bisa. Asalkan ada landasan. Iya, jadi kita ini helikopter ini maksimal terbangnya 2,5 jam. Jadi kalau untuk daerah Bali, semua Bali kita bisa darati. Contoh kita ada permintaan ke Amet, kita ke Amet. Ada yang minta ke daerah air terjun, kita akan cari tempat terdekat dengan air terjun. Tentunya di Bali kan ada lapangan bola, seperti itu kita akan mendarat di sana. Kita ke Dinasti Resort, ke daerah Buleleng, seperti itu juga. Kita keluar Bali juga melayani ke Lombok, ke
Vigiland, ke Banyuwangi, sampai ke Labuan Bajo juga. Saat ini di Bali sudah ada berapa titik-titik tempat landasan Pak yang diajak kerjasama Pak? Saat ini hampir semua kabupaten kita ada, kecamatan, jadi kurang lebih hampir 78 tempat pendaratan yang sudah kita miliki. Seperti ini maksudnya Pak ya? Mendarat seperti ini? Sebagian besar, jadi ada yang seperti ini, bagian besar sih kita lapangan bola ya, lapangan bola. Kalau yang berbentuk helipad itu ada sekitar 12. Lalu tantangan dalam pengembangan bisnis ini? Jadi tantangan yang saat ini kita hadapi tentunya cuaca ya di Bali ini kan kita tahu di bulan November sampai Januari itu musim hujan, itu tantangan kita. Karena kita di sini sangat mengutamakan safety, jadi kita memastikan semua helikopter kita itu adalah layak terbang. Nah yang kedua tentunya layang-layang. Tapi dalam hal ini kami Fly Bali, kami tidak menolak layang-layang. Bagi kami Bali itu indah karena ada layang-layang, tapi Bali itu juga indah dari atas. Jadi kami dalam hal ini yang bermesin, ya kami menghindari layang-layang. Karena kalau layang-layang kan ngikutin angin, sedangkan kami... Manik melaporkan untuk Bisnis Bali.